Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita perhatikan bahwa spasial dan temporal ini merupakan pasangan yang mesti ada, ya, terutama di dalam konsep sejarah. Jadi ruang dan waktu adalah pasangan yang sangat ideal. Ya, artinya ruang itu selalu berubah sesuai dengan temporalnya, sesuai dengan perputaran waktu. Jadi tidak mungkin juga sebuah ruang ini bebas dari rongrongan waktu. Jadi memang yang kelihatannya sangat kuat dan lebih kuat adalah unsur waktu, ya, di dalam sejarah. Jadi unsur waktu adalah sesuatu yang sangat berkuasa. Artinya temporal memang sangat menguasai ruang dan juga sangat menguasai manusia. Ya, meskipun juga ruang menguasai manusia, tetapi rupa-rupanya temporal ini benar-benar sangat mempengaruhi ruang dan manusia. Jadi memang keduanya terikat dengan waktu. Nah, di sini ruang tentu akan disesuaikan dengan periode, disesuaikan dengan waktu ketika telah berjalan. Jadi misalnya waktu yang telah berjalan seperti abad pertama Masehi itu ya, maka ruang abad ke pertama Masehi akan bisa dijelaskan. Tetapi ketika masuk abad kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, maka ruang-ruang ini mengalami perubahan. Dan tentu saja karena juga diisi ruang itu oleh manusia. Jadi manusia selalu mengisi ruang-ruang yang kosong gitu ya, ruang-ruang yang selalu ada itu. Nah, dalam konsep waktu, jadi memang waktu sangat mempengaruhi ruang dan ruang itu akan selalu berubah ya sesuai dengan waktunya, karena waktu itu berkaitan dengan zaman, berkaitan dengan era atau berkaitan dengan periode. Maka setiap periode itu ada kekasannya, ada jiwa zamannya yang mempengaruhi ruang itu. Nah, jadi ruang yang dibangun oleh manusia itu memang akan mencerminkan waktu, di mana waktu itu akan sangat menentukan ketika manusia bisa membangun, membentuk, atau mengubah ruang. Nah, jadi ruang-ruang itu memang tergantung kepada kondisi, ya, terutama kondisi waktu. Nah, waktu sebagai sesuatu yang sangat berkuasa, maka memang ruang dan manusia itu memang bisa ditaklukkan oleh sang waktu. Karena ruang atau waktu itu bisa secara konsisten, kemudian juga bergerak secara dinamis, bergerak secara terus-menerus, atau bergerak secara kontinu. Dan hebatnya sang waktu adalah ia tidak pernah berhenti
sedikit pun atau tidak akan berhenti sedetik pun. Nah, jadi memang waktu selalu berputar. Nah, karena berputar itulah, maka kemudian manusia itu memang mau tidak mau, atau bisa dikatakan terpaksa, manusia itu harus mengamati waktu sedikit demi sedikit. Jadi manusia bisa mendeteksi, ya, dari detik ke detik, dari detik ke menit, dari menit ke menit, dan kemudian dari menit ke jam. Nah, jadi pengamatan manusia terhadap waktu, kalau dia melakukannya secara konsisten, maka seolah-olah waktu itu berjalan dengan lambat, ya, karena kita selalu mengamatinya, atau bahkan sangat mengharapkan sang waktu. Jadi misalnya manusia sedang berpuasa, dia sangat berharap waktu maghrib akan segera datang, karena setelah maghrib ia bisa berbuka puasa. Nah, ketika waktu itu diharap-harap datangnya, maka waktu itu akan datang dengan sedikit demi sedikit, sedetik demi sedetik gitu ya, dan ternyata bisa dirasakan lambat. Nah, tetapi manusia yang tidak peduli terhadap waktu, maka manusia itu sering dikejutkan bahwa waktu seolah-olah berjalan sangat cepat. Tiba-tiba sudah siang, tiba-tiba sudah sore, tiba-tiba sudah malam, dan bisa juga tiba-tiba sudah pagi. Itulah ya, jadi perputaran waktu memang tidak pernah berhenti sedetik pun. Ya, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.